Wandami Bante, saya ingin bertanya, Sanya Anicca, apakah merujuk pada persepsi atau pengertian yang berubah saja, seperti awalnya memakan makanan, menganggap makanan itu tidak enak, tetapi keesokannya mungkin bisa muncul persepsi baru setelah mencicipnya lagi. Ternyata makanan itu enak. Ataukah Sanya Anicca juga merujuk pada kontak, lalu persepsi yang telah kita miliki sebelumnya muncul dan nantinya redup atau mengendap lagi sehingga anicca. Berkenaan tentang anicca sanya, sanya adalah yang mengenali. Di dalam penjelas dikatakan sanya adalah yang mengenal. Anicca adalah ketidaktetapan atau ketidakkekalan. Lantas bagaimana seseorang punya pengertian sehubungan dengan anicca sanya? Ini tentu berkaitan dengan pengalaman langsung. Jadi kalau kita ingin mengembangkan, ingin melihat tentang anicca, dari contoh yang tadi telah disebutkan, misalnya makan, Anda bisa bayangkan, sewaktu Anda mengambil misalnya nasi, kemudian Anda masukkan ke mulut, kemudian Anda kunyah. Anda bisa bayangkan ketika nasi itu diambil dan dimasukkan ke mulut, cobalah perhatikan dengan seksama apa yang terjadi. Di situ banyak perubahan dari wedana. Wedana awalnya menyenangkan, rasa senang itu pun akan muncul berlangsung tenggelam. Misalnya nasinya awalnya ketika dimasukkan, kemudian dikunyah, kita bisa mengenal, oh ini menyenangkan. Kenapa? Di dalam pengenalan kita ada rasa manis. Rasa manis yang ada di dalam penginderaan kita yang kita sadari. Di sini pelan-pelan, yang semula manis, kadar manisnya menjadi berubah. Ini adalah anicca sanya. Kita melihat secara langsung dari penginderaan yang kita rasakan, ternyata apa yang saya makan ini adalah tidak kekal. Dari rasa, dari bentuk. Bentuknya tadi sebelum saya kunyah agak kasar. Setelah saya kunyah-kunyah menjadi lunak. Setelah saya kunyah-kunyah makin lunak, kemudian ditelan. Dari ada menjadi tidak ada, berubah. Jadi di sini kita supaya muncul pemahaman tentang fenomena apapun yang tidak kekal, caranya adalah dengan pengamatan langsung. Jadi bukan diterka-terka di dalam pikiran. Ini misalnya dari contoh makan tadi. Makan yang semula keras, dikunyah-kunyah jadi lunak, sudah anicca.
meliputi bentuknya anicca, meliputi rasanya juga anicca. Jadi dari situ kita tahu, ini dari contoh makan tadi. Kalau seandainya contoh yang lain, Anda mungkin di rumah punya lap. Lap yang awalnya bersih. Lap yang awalnya bersih. Kemudian, pada saat Anda melakukan pembersihan apakah meja, saat itu terjadi pengertian dari lap yang bersih menjadi kotor. Demikian pula, apa yang kita lihat, meja yang tadi dielap yang awalnya kotor menjadi bersih. Berubah anicca. Dari penginderaan, dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita lihat. Setiap saat fenomena yang sangkata yang berkondisi adalah tidak kekal. Termasuk Anda mendengar. Perhatikan dengan seksama. Setiap ada suara yang masuk, Anda kenali. Dan suara ini pun juga tidak kekal dari pendengaran. Demikian pula dari penciuman. Anda mencium sesuatu. Ini nanti pun awalnya wangi. Awalnya aromanya wangi. Misalnya Anda kasih, ya mungkin minyak. Apakah itu minyak angin? Anda awalnya tempel di sini. Kemudian Anda cium. Awalnya aromanya begitu keras. Setelah lama Anda perhatikan, lama-lama kadar aromanya ini menjadi berubah. Dari pengamatan langsung, dari penginderaan yang ada pada indera kita, setiap saat sesungguhnya, kita bisa memunculkan tentang aniccasannya. Jadi bukan mengkira-kira pakai kepala, tetapi kita bisa secara langsung. Demikian pula saat kita beraktivitas, apakah berjalan, ataukah duduk misalnya, seperti saat ini, Anda duduk dengan tegak. Setelah Anda duduk, Anda perhatikan tubuh jasmani. Tubuh jasmani ini juga mengalami ketidakkekalan. Dari melihat, dari mendengar, dari mencium, dari merasakan, dari persentuhan, kita bisa mengenali bahwasannya segala sesuatu yang berkondisi sangkata, bersifat muncul berlangsung tenggelam, anicca. Sesuatu yang anicca ada duka, ketidakpuasan. Minyak angin dicium, tidak kekal. Anda tambahin lagi. Cium lagi. Tidak bisa bertahan lama. Duka. Dari mana kita memperoleh seperti sanya anicca, sanya anatta? Tentu dari pengamatan langsung. Jadi sewaktu Anda makan, itu sebetulnya kalau Anda perhatikan, jangankan makan Bapak Ibu. Saat Anda bernafas saja, itu sebetulnya terjadi secara pengamatan langsung bahwasanya anicca, sanya bisa kita kenali. Nafas yang masuk, muncul berlangsung. Ketika keluar, muncul berlangsung. Dari sini kita juga bisa memperoleh pemahaman bahwasanya segala sesuatu tidak ada yang kekal, termasuk nafas kita.
dari kita melakukan penginderaan setiap saat. Apakah pada saat kita melihat, apakah pada saat kita mendengar, apa saat kita mencium aroma tertentu, pada saat kita merasakan sesuatu di lidah kita, pada saat kita duduk, di situ kita bisa merasakan banyak hal yang senantiasa tidak kekal. Kita bisa melihat sebagaimana adanya, tidak komplain. Kenapa? Karena sesuatu yang telah muncul akan berlangsung dan tenggelam. Jadi di dalam pengertian tentang anicasanya, di sini bisa kita peroleh dari pengamatan langsung, bukan menerka-nerka. Kita bisa menggunakan pengamatan langsung dan ini lebih kuat untuk masuk ke dalam pengertian kita. Karena kita telah melakukan pengamatan langsung, ada yoniso manasikara. Muncul kebijaksanaan dari pengamatan langsung. Ada yoniso manasikara di sana. Kita bisa melihat secara langsung tentang ketidakkekalan. Begitu, ya. Malam Bante mau tanya, saat baca parita di rumah, harus baca Handamayang dan puja gata atau nggak usah? Makasih Bante. Di dalam tata kebiasaan membaca parita, ketika kita membaca sendiri tanpa mengajak orang lain, sewaktu kita membaca sendiri tanpa mengajak orang lain, kita tidak perlu menggunakan Handamayang. Tetapi dalam kebiasaan, ketika kita mengajak orang lain, kita mengawalinya dengan menggunakan kalimat Handamayang. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karo Mase. Misalnya, itu saat kita membacakan Wandana, Namo Tassa itu. Supaya apa? Orang yang setelah mendengar ajakan ini bisa serempak bersama-sama. Itu untuk penggunaan Handamayang. Apakah kita bersama dengan orang atau sendiri, itulah yang membedakannya. Dalam kebiasaan kita, ketika kita mengajak orang lain untuk bersama-sama, ya kita mengawali dengan Handamayang. Ini adalah tradisi Buddhism, mazhab Theravada yang ada dari Thailand. Ya, jadi ketika nanti mendengar tentang kok di yang lain kok ndak ada Bante, kok Bante kok ada Handamayang, atau di wihara Bante puja bakti kok ada Handamayang, sedangkan di tempat lain kok tidak. Anda punya pemahaman ini biasanya dipakai dalam tradisi Theravada yang dari Thailand. Kemudian untuk kalimat puja gatha, yamamha, ini kita ucapkan kalau di rumah kita baca parita, ada altar. Dan di altar itu ada barang persembahan. Apakah itu bunga? Apakah itu dupa? Apakah itu lilin? Ketika kita di altar, kita telah menghaturkan adanya barang puja. Di situ di dalam tradisi kebiasaan, kita membaca yakni
puja gata. Gata penghormatan. Puja, puja ini artinya ya penghormatan, puja. Yamamha komayang. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kami berlindung kepada Sang Bagawa. Sang Bagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami melakukan puja kepada Sang Buddha, Sang Bagawa. Jadi di sini ketika nanti di rumah ada barang persembahan, barulah kalimat gata puja dibaca. Tapi kalau baca sendiri di rumah, kemudian tidak ada barang persembahan di altar, atau mungkin di rumah juga tidak punya altar, ya tentu kalimat puja ya tidak dibaca. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Tolong jelaskan warita sila dan carita sila. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan pertanyaan tentang warita sila dan carita sila, ini bisa ditemukan di dalam penjelasan berkenaan dengan sila. Sila selain diterjemahkan sebagai aturan moral, sila juga mengacu tata kebiasaan. Ini bisa kita mengerti. Di dalam uraian berkenaan dengan sila, ada jenis sila yang dua, yakni warita sila dan carita sila. Apa itu warita sila? Warita sila ini adalah apa yang ditetapkan oleh Sang Buddha yang tidak dilakukan. Yang jangan dilakukan ini adalah warita sila. Seperti kita dibilang untuk menghindari, jangan melakukan. Ini artinya kita menjalankan sila dalam warita yang sifatnya adalah jangan dilakukan. Warita butuh keyakinan, ya, butuh keyakinan. Sedangkan carita sila adalah hal-hal yang seyogyanya dilakukan. Jadi kalau yang warita sila adalah hal-hal yang jangan dilakukan, sedangkan carita sila adalah hal-hal yang seyogyanya dilakukan. Seperti misalnya, kalau sebagai perumah tangga, di dalam Sigala Sutta tentu ada sila-sila bagi perumah tangga. Selain Pancasila Buddhis, ada sila-sila yang tertuang di dalam Carita Sutta, Carita Sila maksud saya. Yang tertuang di dalam Carita Sila. Seperti apa Bante? Melakukan kewajiban. Sebagai anak melakukan kewajiban kepada orang tua. Sebagai murid melakukan kewajibannya kepada guru. Sebagai orang tua melakukan kewajiban apa kepada anak. Sebagai suami melakukan kewajiban apa? Sebagai istri melakukan kewajiban apa kepada suami? Jadi hal-hal yang hendaknya dilakukan ini adalah carita, butuh keyakinan dan upaya. Carita, ya, dari bahasa Pali carati, yang dilakukan, carati. Ya, bukan sekedar ya
diyakini, tapi ada yang perlu dilakukan. Carati, dari bahasa Pali carati. Carati ini artinya ya berjalan, melakukan. Jadi hal yang patut dijalankan. Jadi kalau warita sila itu hal-hal yang jangan. Ya seperti Pancasila Buddhis ini masuk di dalam warita. Warita, hal-hal yang jangan dilakukan. Hal-hal yang perlu dihindari. Ini adalah warita. Sedangkan carita adalah hal yang dipraktekkan. Yang harus dipraktekkan. Anda harus aktif. Anda harus aktif. Jadi di dalam pengertian warita dan carita, jadi kalau warita itu adalah hal-hal yang sepatutnya untuk tidak dilakukan. Jadi kalau Sang Buddha mengatakan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu misalnya. Nah ini masuk di warita. Sedangkan meditasilah, berdanalah. Nah ini sebetulnya masuk di dalam carita. Ada hal-hal sila-sila yang perlu dilakukan seperti tata kebiasaan melakukan kewajiban. Sebagai orang tua melakukan kewajiban apa kepada anaknya. Sebagai anak melakukan kewajiban apa kepada orang tua. Jadi murid, apa yang akan dilakukan? Kewajibannya apa? Jadi guru, apa yang menjadi kewajibannya? Ini namanya caritasila, begitu ya. Namo Buddhaya Bante, mau tanya. Moha itu contohnya apa ya Bante? Saya kurang paham tentang moha. Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, moha seringkali diterjemahkan sebagai ketidaktahuan, sebagai ketanpa pengetahuan. Jadi ada terjemahan sehubungan dengan moha ini adalah ketidaktahuan atau tanpa pengetahuan. Moha. Moha ini seringkali juga disampaikan oleh guru-guru. Contoh dari orang yang moha adalah orang yang tidak tahu tujuan. Artinya orang yang tersesat, tidak tahu arah. Di dalam ajaran Sang Buddha tentu moha ini akan menjadi lenyap ketika kita punya wija. Wija itu pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan melenyapkan moha. Contoh dari moha itu seperti apa? Disampaikan di dalam sutta, orang yang tidak punya pandangan benar. Ini disebut sebagai orang yang moha atau micaditi, orang yang punya pandangan salah. Tidak punya pemahaman sehubungan dengan apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk. Dia tidak tahu manfaat apa dari berbuat baik. Dia juga tidak tahu kerugian apa dari berbuat buruk. Kenapa? Karena dia tidak tahu arah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau dalam hidup ini ada orang yang tidak tahu kebaikan, tidak tahu keburukan, dia juga tidak tahu apa manfaat berbuat baik. Dia juga tidak tahu apa bahaya dari berbuat buruk. Karena dia tidak punya pengertian yang benar, orang ini akan tersesat. Itulah contoh dari moha.
orang yang tidak tahu tujuan, orang yang tidak tahu arah karena ketidaktahuan. Jadi ibu bapak bisa bayangkan apa yang terjadi kalau dalam hidup ini ada orang yang tidak mengerti manfaat dari kebaikan, tidak mengerti bahaya dari keburukan. Anda bisa bayangkan kira-kira apa yang akan dilakukan. Dia hidup tanpa tujuan. Dia hidup di dalam kebingungan. Contoh lain lagi. Di dalam Samaditi juga dikatakan orang yang punya pandangan benar adalah orang yang mengerti tentang 4 kebenaran Arya. Mengerti ada penderitaan. Mengerti tentang sebab penderitaan. Mengerti tentang lenyapnya penderitaan. Mengerti tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ini dikatakan sebagai orang yang punya pandangan benar. Kalau ada orang yang punya pandangan benar seperti ini, apa yang menjadi harapan dia? Harapan dia adalah arahnya jelas, ingin mengakhiri penderitaan. Maka kalau kita punya pemahaman tentang 4 kebenaran mulia, ada penderitaan, ada sebab penderitaan, ada lenyapnya penderitaan dan ada jalan menuju lenyapnya penderitaan, kita tahu arah untuk berjuang menuju akhir dari penderitaan. Kalau orang ini tidak melihat, tidak mengetahui tentang 4 kebenaran Arya ini, apakah dia akan berjuang untuk mengakhiri penderitaan? Tidak melihat tentang penderitaan, dia tidak melihat. Dia juga tidak tahu apa menjadi sebab penderitaan, dia tidak tahu. Dia juga tidak yakin bahwasanya penderitaan bisa diakhiri. Dia juga tidak mengerti jalan menuju lenyapnya penderitaan. Karena ketidaktahuan inilah dia tidak tahu bagaimana berjuang untuk mengakhiri penderitaan. Apa yang terjadi? Dia akan tersesat. Selain tentang 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya, di dalam Samaditi Sutta dikatakan juga orang yang punya pandangan benar memahami bahwasanya semua yang muncul ada sebabnya. Semua yang muncul ada sebabnya. Penuaan, usia tua, kematian, ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Kelahiran. Kenapa ada kelahiran? Karena ada dorongan kemenjadian. Kenapa ada dorongan kemenjadian? Karena ada kemlekhatan. Kenapa ada kemlekhatan? Karena ada nafsu kesenangan. Kenapa ada nafsu kesenangan? Karena ada perasaan. Kenapa ada perasaan? Karena ada kontak. Kenapa ada kontak? Karena ada pintu indria. Kenapa ada pintu indria? Karena ada batin dan jasmani. Kenapa ada batin dan jasmani? Karena dilahirkan. Kenapa terlahirkan? Karena ada karma-karma. Kenapa ada karma-karma? Karena ada ketidaktahuan. Kenapa ada ketidaktahuan? Karena kita tidak punya pandangan benar. Ketika kita punya pandangan benar, maka kita tidak akan membuat karma-karma lagi, tidak akan terlahir kembali. Makanya orang yang punya pandangan benar, dia tahu semua yang muncul ada sebab akibatnya. Sedangkan orang yang moha, dia tidak tahu tentang sebab akibat, dia tidak yakin pada sebab akibat.
Karena dia tidak yakin pada sebab akibat, makanya ia juga menjadi tersesat. Itulah contoh dari moha, ketidaktahuan, ketanpa pengetahuan. Jadi seseorang yang tanpa pengetahuan, dia tidak punya keyakinan tentang apa manfaat berbuat baik, apa akibat buruk dari perbuatan buruk. Makanya karena dia tidak tahu, makanya tersesat. Tidak tahu arah. Makanya ibu bapak, saudara-saudari sekalian, Dhamma yang Sang Buddha ajarkan ini supaya kita tahu arah. Mau kemana? Apakah kita ingin hidup bahagia? Apakah kita ingin mengakhiri penderitaan? Kita diarahkan. Ini loh jalannya menuju bahagia. Ini loh jalannya untuk mengakhiri penderitaan. Jadi Sang Buddha ini membuka mata batin kita supaya kita punya pengetahuan. Kita tidak menjadi tersesat di dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu pada apa yang patut untuk dilakukan dan mana yang tidak patut untuk dilakukan. Jadi orang yang punya pandangan keliru atau orang yang micaditi, pandangan salah, tidak lain adalah moha, orang yang tanpa pengetahuan, orang yang tanpa pengetahuan. Dia tidak tahu dalam hidup ini kemana arah yang akan dia tuju. Jadi kalau ibu bapak sekarang setelah mendengar ini, sudahkah ibu bapak muncul pengertian dalam hidup ini akan Anda bawa kemana arah hidup Anda? Apakah Anda akan membawa pada kebaikan yang nantinya membuahkan kebahagiaan? Ataukah Anda masih diliputi ketanpa pengetahuan sehingga Anda menjadi ragu-ragu? Belajarlah Dhamma supaya kita punya peneguhan kembali sehubungan dengan arah dan tujuan apa yang ingin kita gapai dalam hidup ini. Kalau Anda punya tujuan, maka Anda sudah punya pandangan benar. Anda punya tujuan, kehidupan Anda menjadi terarah. Kalau tanpa tujuan, kehidupan kita menjadi tidak jelas. Makanya penting sekali kita mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma. Tujuannya untuk apa? Supaya kita punya pandangan benar. Kalau sudah punya pandangan benar, maka kita akan berjuang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan. Jadi bisa dimengerti ya. Jadi kalau orang yang diliputi moha, dia tidak tahu mau kemana ini dalam hidup ini. Dia tidak tahu tujuannya. Makanya dia menjadi tersesat. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia menjadi tidak tahu. Karena dia tidak punya pengetahuan. Makanya penting bagi kita untuk belajar Dhamma, penting bagi kita untuk diskusi Dhamma, penting bagi kita untuk meditasi, supaya kita punya pengetahuan, punya pandangan benar, sehingga setiap saat kita selalu ingat apa menjadi tujuan. Kita menjadi umat Buddha adalah orang yang beruntung, karena Sang Buddha telah menunjukkan dan telah memberi bekal kepada kita. Inilah jalan menuju kebahagiaan. Inilah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Maka setelah kita mendengar Dhamma, Anda harus tetapkan dalam hidup ini kemana yang akan Anda tuju, apa yang akan Anda capai. Anda mesti punya tujuan. Kalau Anda punya tujuan, maka Anda adalah orang yang punya pandangan benar, tidak moha lagi. Begitu ya.
Malam Bante mau tanya, bagaimana pandangan Dhamma mengenai berbisnis di bidang peternakan yang memiliki kemungkinan terjadi pembunuhan, dan apakah termasuk pekerjaan benar? Penjelasannya. Tentu di sini kita bisa melihat banyak hal. Karena memang sebagai perumah tangga memang harus punya pengertian sehubungan dengan apa yang patut untuk dilakukan, apa yang tidak patut untuk dilakukan. Dikatakan bahwasanya sebagai penghidupan yang tidak sesuai Dhamma, kalau kita mengacu di dalam apa yang ada di dalam Dhamma, tentu ketika penghidupan ini bertentangan dengan ucapan benar, bertentangan dengan perbuatan benar. Di dalam ucapan benar, lawannya kan ucapan keliru. Jadi kalau pekerjaan menipu, mengkelabui orang itu juga pekerjaan yang keliru. Kemudian kalau apa yang kita lakukan membunuh makhluk hidup, kemudian minum minuman keras, kemudian mencuri, kemudian melakukan perbuatan asusila yang sehubungan dengan 4 pelanggaran selain yang satu tadi yang sudah masuk di dalam ucapan, kan sebagai perumah tangga kan ada 5 sila. Jadi penghidupan yang bertentangan dengan 5 sila ini tentu secara Dhamma kita bisa menyebut sebagai penghidupan yang kurang sesuai. Penghidupan yang kurang sesuai. Tetapi perlu diingat, semua ini kembali kepada masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi, kalau memang bisa sebisa mungkin yang bertentangan dengan sila sebisa mungkin dijauhi. Karena memang kadang-kadang karena kondisi, karena sebab, termasuk berbisnis peternakan, termasuk juga saudara-saudara kita yang tinggal di pesisir, menjadi nelayan, habis mau gimana lagi? Makanya ini kembali kepada masing-masing, minimal Bante sudah memberikan gambaran, kalau sebelum memutuskan tentang pekerjaan yang akan dipilih, memang kita berbicara idealnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi juga. Kalau memang terpaksa sekali mau gimana lagi? Anda masih punya kesempatan untuk berbuat baik yang lainnya. Misalnya mungkin ada pelanggaran sila, habis gimana Bante? Karena tidak ada penghidupan yang lain. Mau gimana lagi? Namanya juga perumah tangga. Tetapi kan ada sila-sila yang lain, seperti kejujuran, tidak mencuri, setia dengan pasangan hidup, tidak minum minuman keras. Nah, yang baik-baik ini diperhatikan. Jangan fokus sama kekurangan. Kekurangan memang kalau bisa diperbaiki. Tapi terus terang, kompleksitas setiap orang ini beda-beda. Karena terpaksa kadang-kadang harus bergelut di situ. Mau gimana lagi? Karena terpaksa, mau gimana lagi? Kalau masih punya pilihan tentu bisa memilih yang terbaik, yang tanpa pelanggaran sila. Tapi kalau tidak ada pilihan lain, mau gimana lagi? Terus bagaimana Bante? Seperti Bante bilang tadi, kalau terpaksa harus bergelut dengan pelanggaran sila pertama, kan ada sila yang lain. Ada kebaikan yang lain. Karena sudah kondisi, mau gimana lagi? Jadi dalam kasus pertanyaan ini, ini tidak gampang. Karena ini berbicara dengan dunia real.
Apalagi kalau sudah terbentur dengan ekonomi. Ini juga harus hati-hati kita memegang dhamma. Ya, harus hati-hati kita memegang dhamma. Jangan sampai dhamma-dhamma yang kita miliki kita gunakan untuk menghakimi yang lain. Apa yang Bante sampaikan ini tidak ada niat untuk menghakimi siapapun. Tetapi ini adalah kembali kepada si pendengar. Kira-kira kalau nanti memilih penghidupan apa yang baik untuk saya? Kalau memang memungkinkan dan bisa, carilah yang tanpa pelanggaran sila. Yang tanpa membunuh, tanpa mencuri, tanpa asusila, tanpa berbohong, dan tanpa minum-minuman keras. Ini bisa Anda kondisikan. Jadi bagi pendengar tidak ada niat Bante untuk menyinggung siapapun. Ini adalah pertanyaan. Jadi ini pun juga jangan Anda jadikan sebagai bahan untuk menyerang orang lain. Ini sebagai perenungan untuk diri sendiri, bahwasanya kalau bisa, milikilah penghidupan yang sesuai dengan dhamma. Tapi kalau kondisi memaksa, ya jangan lupa dhamma juga. Ada dhamma-dhamma yang lain yang bisa dikembangkan. Karena urusan penghidupan ini urusannya dengan perut, urusannya dengan hal-hal yang lain juga. Banyak faktor. Karena memang ekonomi ini sangat vital di dalam kehidupan. Tapi sebisa mungkin ya, cobalah berusaha untuk mencari yang baik-baik dulu. Kalau terpaksa mau gimana lagi? Ini jawaban dari saya begitu ya. Wandami Bante izin bertanya. Apabila seseorang yang berumur 30 tahunan suka bercanda dengan bertingkah seperti anak kecil dalam ucapan, sehingga membuat orang lain tertawa, apakah termasuk pelanggaran sila atau karma buruk? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau dikatakan melanggar sila, rasanya tidak. Kalau disebut karma buruk, tentu kembali kepada niat si orang yang berbicara itu. Ketika dia berbicara dengan lucu, yang menimbulkan galak tawa bagi orang lain, apakah dia ada niat untuk merendahkan orang lain? Apakah dia ada niat yang tidak baik pada dirinya? Karena disebut sebagai karma buruk, kalau apa yang dilakukan orang dikehendaki bersama dengan niat yang buruk. Jadi misalnya canda-canda, ngomong-ngomong, guyon-guyon, ya kemudian berbicara di tengah orang banyak, dia punya tujuan, ya supaya orang pada tidak stres Bante, ya saya berbicara seperti ini supaya orang tidak stres. Ya saya pikir itu dia mengerti dengan cara seperti itu, niatnya adalah untuk menghibur orang lain. Atau dia punya niat supaya hubungannya menjadi akrab, menjadi dekat, suasana persaudaraan juga ada, tanpa ada ketegangan. Ya tentu ini kan banyak sebab. Jadi kalau ada seseorang yang seperti pertanyaan tadi, yang meniru ucapan seperti anak kecil, supaya membuat orang lain tertawa, secara pelanggaran sila, di situ tidak terjadi tipu daya, tidak menjadi orang menjadi dirugikan, maka tidak disebut sebagai pelanggaran sila. Tapi kalau urusannya dengan karma, ini kembali kepada niatnya. Ketika dia berbicara dengan meniru guyonan, meniru laga anak kecil, apakah niatnya itu?
Apakah niatnya bersama dengan niat yang baik? Oh Bante, dia menyampaikan ini karena ada yang sedih. Tidak ada bahasa lain. Mungkin dia dengan suara seperti itu membuat orang ini menjadi teralihkan perhatiannya supaya orang ini tidak lagi menderita. Tapi disebut sebagai karma buruk kalau dia meniru suara anak-anak dengan tujuan untuk merendahkan orang lain. Cetananya sudah tidak baik. Jadi yang tahu adalah yang bersangkutan. Apa yang menjadi cetana? Dia bertindak, berucap seperti itu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan. Jadi di sini kembali kepada yang bersangkutan yang mengetahui. Tapi secara ucapan ya tidak ada yang dirugikan, ya, tidak ada yang dirugikan. Mungkin ya lebih baik sih memang berbicara sesuai dengan usia memang idealnya. Tapi ini kan bukan keseringan, ini kan hanya di waktu-waktu tertentu. Ya, di waktu-waktu tertentu. Begitu ya. Wandami Bante. Bante, ketika seorang hakim memutuskan hukuman mati, apakah hakim tersebut melanggar sila pertama? Makasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu di sini kita bisa mengkaji. Disebut pelanggaran sila pertama, ada 5 syarat. Syarat yang pertama adalah adanya makhluk. Apakah binatang, apakah manusia? Kemudian yang kedua, tahu makhluk ini adalah hidup. Hidup itu artinya ya kalau manusia atau binatang masih bernafas. Masih ada ya gerak, masih hidup. Kemudian yang ketiga, ada niat. Niat. Kemudian yang keempat, ada usaha. Kemudian yang kelima, makhluknya meninggal. Jadi kalau seandainya ada seorang hakim memutuskan tentang seseorang bersalah dan dijatuhi dengan hukuman mati, ya kalau kita lihat dari sini belum terjadi pelanggaran sila pertama, belum terjadi. Kenapa? Karena 5 syarat ini belum ada. Sampai sekarang orangnya masih hidup. Hakimnya, ini kembali kepada hakimnya nih. Apakah dia ada niat untuk membunuh? Jadi di sini kata kunci menjadi karma. Ini kalau ada niat di sinilah. Jadi kalau 5 syarat tadi dipenuhi jadi pelanggaran sila pertama. 5 syarat. Ada makhluk, makhluknya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh dan makhluknya mati, disebut pelanggaran sila pertama. Kalau seandainya dia hanya niat, kemudian setelah diputuskan, ya termasuk Anda mungkin yang mendengar setelah diputuskan ini dijatuhi hukuman mati misalnya. Kemudian Anda ikut berbahagia, hati-hati juga ya. Hati-hati juga Anda saat mendengar itu bagaimana kehendak Anda. Ini juga bisa membuat karma buruk. Ya, karma buruk. Apakah saat itu Anda tenang atau ikut bahagia dengan penderitaan orang lain? Nah, ini juga jadi bibit juga. Dosa mula cita, ini hati-hati juga. Ya, misalnya ada orang divonis, kemudian Anda
muncul patiga ya, ketidaksenangan, oh pantas begini-begini. Nah, ini sudah dosa mula cita loh. Kalau kita ngomong abhidhamma loh, ya sudah punya dosa mula cita loh. Pikiran dengan patiga ketidaksenangan. Jadi sehubungan dengan pertanyaan tadi kembali, apakah hakim itu melakukan pelanggaran sila pertama? Setelah kita perhatikan dari syarat-syarat ini tidak terjadi. Tetapi sang eksekusi, nah ini yang sang eksekusi ini, yang menjadi eksekutornya ini loh, yang terjadi pelanggaran sila. Ya, ada eksekutornya ini loh. Ya makanya dikatakan ya ada pekerjaan yang sangat berbahaya menjadi algojo. Ya algojo. Ya algojo ini adalah yang mengeksekusi. Kalau si pengeksekusi tentu melanggar sila. Kenapa? Ada makhluknya hidup, ada niat. Karena dia ditugaskan, pasti ada niat. Ada usaha dan makhluknya mati. Jadi kalau sang hakim tadi, ya secara saat ini ketika dia memutuskan belum terjadi. Makanya di dalam hukum ini ketika hakim ini memutuskan, itu kan ada banding dulu. Ya banding dulu. Banding dulu, nanti kan bisa, apakah bisa berubah, apakah tertunda, ya masih proses. Tapi benar-benar pelanggaran sila itu malah justru di eksekusinya itu. Ya, di eksekusinya itu yang menjadi eksekutornya itu loh. Itu ada pelanggaran sila. Kalau kita lihat dari ya syarat-syaratnya, ada makhluknya adalah manusia, manusianya hidup, ada niat membunuh, ada usaha membunuh dan manusianya mati. Itu disebut pelanggaran. Begitu. Jadi nanti kalau Anda mengkaji ya Anda harus ingat 5. Ada makhluknya itu hidup, ada niat, ada usaha, dan makhluknya mati. Ini yang mesti ya Anda ingat supaya Anda tidak bingung. Bante, ini pelanggaran sila pertama atau tidak? Anda mesti ingat kembali 5 ini. Ya. Tapi kalau seandainya ini 5 ini tidak terpenuhi, ya 5 ini tidak terpenuhi, tidak pelanggaran sila, tetapi ada karma buruk. Ya ada karma buruk karena ada cetananya. Ya cetana setiap saat bisa muncul. Ya bisa muncul cetananya. Kalau cetananya adalah cetana tidak baik ya melalui pikiran. Bikin aku salah, manokama, membuat karma buruk melalui pikiran. Begitu ya. Bante izin bertanya. Kalau saya berbuat baik, berdana, dan lain-lain, lalu kebajikannya saya limpahkan kepada anak, apakah bisa terbantu anak saya? Terima kasih, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan kebajikan yang Anda lakukan, kemudian Anda menyampaikan kepada semoga kebajikan ini melimpah kepada anak. Tentu kebajikan ini ada efeknya, tetapi efeknya tidak besar. Lantas yang baik bagaimana, Bante? Ajaklah anaknya berbuat baik. Ajaklah anaknya berbuat baik. Kan Anda punya kesempatan yang banyak dan Anda juga masih bersama dengan anak. Ajaklah dia untuk bersama-sama berbuat baik. Ketika Anda mungkin berdana makan ke wihara, ajaklah anaknya untuk berdana makan juga ke wihara. Ketika Anda menjalankan sila, ajaklah Anda juga turut menjalankan sila. Ketika Anda meditasi, ajaklah anak Anda turut meditasi. Ini akan menimbulkan efek yang sangat bagus sekali bagi anak Anda. Kalau meditasi mungkin belum, menjalankan sila mungkin sudah pasti.
Berdana tentu bisa dilakukan. Lebih baik ajaklah. Apakah Anda mungkin datang ke wihara, berdana makan, atau Anda datang ke wihara, memasukkan uang ke kotak dana misalnya. Kalau misalnya dananya 10.000, misalnya anaknya datang juga turut hadir, ya Bante duitnya 10.000 bagi 2. Anda 5.000, anaknya juga 5.000. Selain mengajarkan anak untuk berbuat baik, juga melatih anak untuk membiasakan hal-hal yang baik. Jadi misalnya Anda punya duit mungkin 10.000, anaknya mungkin 5 mungkin, ya bagi 5.000, 5.000. 10.000 anaknya 5, 2.000, 2.000, 2.000. Bisa begitu. Diajarkan. Kecil tidak apa-apa. Yang penting diedukasi. Ya menjalankan sila, kemudian ya duduk 5 menit, 10 menit meditasi, ajaklah. Bante lebih menyarankan ajak supaya menimbulkan efek yang besar di dalam kebajikan. Karena si pelakunya langsung melakukan kebaikannya. Begitu ya. Namo Buddhaya. Izin tanya. Apakah meditasi Anapanasati itu yang memperhatikan nafas sambil melafalkan kata seperti damai, tenang, ya mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kata-kata yang tadi ditanyakan ini adalah hal sebagai pengingat tentang tujuan. Seperti menyambung pertanyaan sebelumnya, di dalam Dhamma ini, apa yang kita kerjakan itu bersama dengan pandangan benar. Ini perlu diingat. Di dalam Dhamma, apa yang kita lakukan, apakah berdana, menjalankan sila, meditasi, apa yang kita lakukan itu bersama dengan pandangan benar. Jadi sewaktu Anda latihan meditasi Anapanasati, Anda sudah punya pandangan benar. Seperti tadi saya katakan, orang yang punya pandangan benar, dia tahu apa yang menjadi tujuan. Jadi sebelum Anda meditasi, Anda sudah punya tujuan. Kenapa Anda meditasi? Kalau Anda meditasi samatha, tujuannya adalah ketenangan. Anapanasati ini juga bisa menjadi objek samatha bhavana. Jadi tujuan Anda meditasi adalah untuk memperoleh ketenangan. Karena meditasi yang dilakukan saat ini jenisnya adalah samatha bhavana. Meditasi dengan tujuan ketenangan. Beda lagi, kalau meditasinya adalah vipassana. Kalau meditasi vipassana tujuannya adalah untuk memperoleh pandangan terang. Jadi sebelum kita meditasi, kita sudah punya keyakinan sehubungan dengan apa yang akan kita tuju. Kalau saya meditasinya adalah Anapanasati, sebelum saya meditasi, Anda harus punya tujuan. Saat ini saya akan duduk. Saat ini saya menegakkan tubuh. Ketika matanya dipejamkan, Anda sudah punya tujuan. Saya akan menenangkan pikiran. Jadi ketika Anda meditasi, sebelum Anda meditasi memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, pertama, Anda tenangkan dulu jasmani Anda. Supaya jasmani Anda tenang, tidak banyak bergerak. Maka sebelum meditasi, rilekskanlah tubuh jasmani Anda. Karena memang tujuannya kan untuk ketenangan. Samatha bhavana, untuk ketenangan. Jadi Anda tenangkan dulu jasmaninya. Anda rilekskan supaya tidak banyak bergerak. Setelah itu, jangan buru-buru.
Jangan buru-buru. Tenangkan pikiran Anda. Anda juga boleh mengucapkan sebelum Anda meditasi. Makin tenang. Saat ini saya tenang. Saat ini batin terasa tenang. Bisa Anda sampaikan. Kenapa? Karena ini menjadi tujuan. Sewaktu kita meditasi ketenangan, tujuan kita adalah tenang. Dan kita harus punya yakin bahwasanya kita bisa tenang. Karena keyakinan itu adalah yang pertama. Setelah Anda menenangkan tubuh, rasakanlah ketenangan saat ini. Setelah Anda mampu merasakan ketenangan ini, Anda bisa letakkan perhatian Anda dengan pikiran yang tenang. Anda rasakan nafas yang masuk dan keluar yang melalui lubang hidung Anda. Jadi Anda tidak disarankan bernafas pakai mulut. Nafasnya masuk dan keluar selalu melewati lubang hidung, bukan buka mulut. Jadi dengan tubuh yang tenang, karena tujuannya adalah untuk tenang. Ingat loh ya, dalam praktek Dhamma ini disertai dengan pandangan benar. Orang yang punya pandangan benar adalah orang yang tahu tujuan. Seperti berdana, tahu tujuannya. Seperti menjalankan sila, tahu tujuannya. Termasuk meditasi juga harus tahu tujuannya. Jadi nanti diingat, ya sebelum Anda meditasi, tenangkanlah jasmani Anda. Karena tujuannya adalah untuk membangun ketenangan. Setelah matanya dipejamkan, tenangkanlah pikiran Anda. Anda bisa mengucapkan dalam hati Anda. Apa yang diucapkan? Anda bisa mengulang-ulang di dalam hati. Saat ini terasa tenang, sambil dirasakan ketenangan. Saat ini semakin tenang. Anda bisa ucapkan. Karena memang tujuannya adalah untuk ketenangan. Kalau kita meditasi samatha. Apa yang hari ini seringkali Bante ajak kepada Bapak Ibu adalah meditasi ketenangan. Supaya Anda terbangun di dalam ketenangan. Jadi sewaktu Anda sebelum meditasi, Anda sudah punya tujuan. Saat ini saya duduk untuk membangun ketenangan. Saat ini saya merasakan ketenangan dan saya yakin ketenangan ada pada saya. Anda rasakan. Ketika Anda sudah yakin ketenangan ada pada Anda juga harus punya yakin bahwasanya keyakinan ini penting. Anda harus yakin bahwasanya ketenangan adalah milik Anda. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Karena memang salah satu kekuatan pendukung ini adalah sadabala. Kekuatan berupa keyakinan. Jadi dalam hati Anda jangan pakai tetapi. Ketika Anda merasakan tenang, jangan ditambahin tetapi. Anda harus yakin tenang milik Anda. Jadi Anda harus tanamkan sebelum Anda memperhatikan nafas masuk, nafas keluar, Anda kan ingat tujuan saya meditasi ini saat ini ingin membangun ketenangan. Selain menenangkan tubuhnya, Anda tenangkan pikiran Anda. Anda bisa ucapkan di dalam hati Anda, saat ini saya tenang. Saat ini semakin tenang. Saat ini semakin tenang. Setelah Anda merasa tenang, Anda bisa meletakkan perhatiannya pada nafas masuk, nafas keluar. Ketika merasakan nafasnya juga dengan ketenangan. Namanya tenang ini dilatih pikirannya untuk di sini dan saat ini. Jadi kalau di antara ibu bapak gampang melamun, gampang berpikir, Anda harus ingat kembali. Tenang.
Narik napas masuk, napas keluar. Pikirannya kembali keluar lagi, Anda bisa ingat lagi, tenang. Supaya ingat, tujuan saya duduk ini adalah untuk membangun ketenangan. Ibu bapak tidak usah bingung, dalam Buddhis ini ada dua. Ada mengembangkan samatha untuk memperoleh ketenangan, dan vipassana untuk memperoleh pandangan terang. Saat ini kita lagi berlatih membangun ketenangan. Maka apa yang seringkali Bante instruksikan ya, kita melatihan meditasi ketenangan dulu. Karena kalau kita punya bekal ketenangan, pikiran kita menjadi murni, citta wisudi, pikiran tanpa pancaniwarana, citta wisudi, pikiran yang bersih. Karena untuk memperoleh pandangan terang harus punya samadhi. Panya muncul sebab terdekat dari panya adalah samadhi. Samadhi adalah ketenangan. Kita menjadi orang bijaksana kalau kita punya ketenangan. Karena dikatakan sebab terdekat dari panya adalah samadhi. Jadi nanti terkhusus kembali kepada pertanyaan tadi. Sebelum Anda meditasi, Anda duduk dengan nyaman, Anda tenangkan jasmani Anda tanamkan di dalam hati Anda keyakinan milik saya. Saat ini saya merasa tenang, saat ini semakin tenang. Nah, Anda tanamkan di dalam hati Anda. Ya, setelah itu Anda bisa meletakkan perhatiannya pada nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Kalau pikirannya mengembara lagi, ya Anda bisa tarik lagi ke nafasnya atau bisa mengingat, tenangkan lagi. Tenang, tenang. Bisa, ya. Nanti dicoba dilatih, ya. Namo Buddhaya, Bante izin bertanya. Ketika saya baca parita sendiri di rumah, pikiran saya suka mengembara. Apa ini termasuk sangkara ya Bante? Ketika ibu bapak mungkin baca parita di rumah, kenapa tidak tenang? Karena Anda melakukannya hanya sekadar ritual. Ritual itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya diulang-ulang. Baca parita ini bisa menumbuhkan keyakinan. Baca parita ini juga bisa menumbuhkan ketenangan. Baca parita ini juga bisa menumbuhkan kedamaian. Ketika ibu bapak baca parita di rumah sendiri, cobalah. Ketika Anda membaca, jangan terburu-buru. Bacalah dengan tenang. Karena salah satu manfaat dari kita membaca parita kan untuk ketenangan, untuk kedamaian. Bukan ngejar target, cepat habis. Bukan. Jadi supaya kita muncul ketenangan, bacalah jangan terburu-buru. Ya misalnya, Namo Tassa gitu ya. Ya Anda ulang. Namo Tassa Bhagavato, bacalah secara penuh kesadaran. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Bacalah dengan kesadaran. Ketika Anda membaca setiap tutur kata Anda sadari. Bukan sekedar dilafal, tapi ada kesadaran yang menyadari. Maka ini akan menciptakan pikiran Anda juga damai. Pikiran Anda juga menjadi tenang. Misalnya tik sarana. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sangghang saranang gacchami. Anda baca perlahan. Jangan terburu-buru. Supaya apa? Ketika Anda membaca parita ini sudah terbangun. Dari sekarang kita berbicara dengan kesadaran.
Tutur kata yang kita sampaikan bukan otomatis, tetapi dengan kesadaran. Di sini sati juga akan berkembang. Sati artinya pengingat. Pikiran tidak akan mengembara karena ingat sekarang saya sedang apa. Maka sebisa mungkin nanti, terkhusus bagi yang bertanya, saya harapkan bacalah dengan kesadaran. Artinya setiap apa yang terucap, Anda benar-benar menyadarinya. Tidak otomatis, tapi dengan kesadaran. Supaya apa? Ketenangan, kedamaian muncul, terbentuk dari saat ini. Seringkali saya juga sering mendengar dari umat juga menceritakan hal yang sama. Bante, saya baca parita kok enggak ada rasanya. Ada yang tanya seperti itu. Saya baca parita ini kok enggak ada rasanya ya Bante. Karena sewaktu Anda membaca itu sudah otomatis berdasarkan ingatan Anda. Ngomong tapi tidak sadar. Maka sebisa mungkin supaya ada rasa berupa kedamaian, ada rasa berupa ketenangan. Sewaktu baca parita, apakah itu panjang atau pendek, cobalah membaca dengan kesadaran. Sadar saat ini saya sedang membaca. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Berhenti sejenak. Kemudian baca sambungannya lagi. Jangan buru-buru. Ya, ini untuk melatih kita berkesadaran untuk meminimalisir pikiran supaya tidak mengembara kemana-mana. Begitu ya. Jadi jangan salahkan sangkarannya, yang mesti dirubah adalah cara kebiasaan di dalam membacanya. Begitu ya. Selamat malam Bante. Melihat atau menyaksikan orang memancing, apa termasuk karma jelek, apalagi sewaktu pancingnya dapat ikan? Ya tentu di sini sebagai orang yang punya keyakinan, ya ini adalah hal yang tidak patut. Kenapa? Saat kita melihat ya orang memancing, apalagi dapat ikan Anda ikut senang, kan ada makhluk menderita. Jadi sebisa mungkin ya ada tontonan yang lain. Ya, nonton yang lain aja. Ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, bagaimana menghadapi anggota keluarga bukan kandung, namun serumah, yang kurang bijaksananya dan suka mencari-cari masalah dengan anggota keluarga yang lain? Anumodana. Ya tentu, apa yang bisa kita lakukan adalah sabar. Sabar, kemudian kita tenang, jangan terbawa oleh suasana. Karena kalau kita terbawa oleh suasana, ya kita kurang lebih akan sama seperti dia. Jadi lebih baik kita sabar dan tenang. Syukur-syukur dia punya kesempatan untuk, ya kalau dia Buddhis ya, tentu seperti Sang Buddha ajarkan kan tidak patut mencari kesalahan orang lain.
apalagi punya harapan yang tidak baik kalau dia Buddhis. Kalau seandainya dia tidak Buddhis, ya Anda terbiasa ya jangan untuk membenci dia. Anda kembangkan ketenangan, Anda miliki kesabaran, karena kita tidak bisa merubah orang lain, kita hanya bisa merubah diri kita. Hal yang bisa kita lakukan adalah tenang, sabar, syukur-syukur ada waktu, ada kesempatan kita bisa memberi masukan yang baik bagi orang itu. Ya, karena setiap orang ini punya karakter masing-masing, kita tidak bisa merubah orang lain, tetapi kita punya kesempatan hanya memberi masukan-masukan. Kalau seandainya sulit untuk diberi masukan, ya Anda harus sabar, tenang, menghadapi orang yang demikian. Jangan terbawa, ya. Namaste Bante. Dari rasa sayang muncul penderitaan. Artinya apa ya Bante? Apa kita harus menghilangkan rasa sayang agar Tika gak menderita? Mohon pencerahannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dari rasa sayang timbul kesedihan, dari rasa sayang timbul ketakutan. Dikatakan di situ, pemato jayato soko, pemato jayato bayang. Dari rasa sayang pema. Nah, pema itu juga sayang juga. Dari rasa sayang bisa timbul kesedihan. Dari rasa sayang bisa timbul ketakutan. Dikatakan di sana orang yang tidak lagi muncul rasa sayang, tidak akan lagi ada kesedihan dan ketakutan. Ini artinya adalah mengacu seseorang yang sudah punya pandangan benar. Kalau orang punya pandangan benar, dia bisa mengerti sehubungan dengan apa yang dimiliki, apa yang disenangi ini wajar berubah, wajar terpisah. Jadi bukan menghilangkan rasa sayangnya, tetapi pengertiannya itulah yang harus diubah. Setiap pagi, para biku punya kebiasaan membacakan yakni sabehime piyehi manabehi nanabawo winabawo. Segala yang kumiliki dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Ini setiap hari. Kalau pagi hari canting itu ya, yang abinha pacawekana, yang perenungan kerap kali. Kalau canting pagi jam 6 itu ada ya, yakni sabehime piyehi manabehi nanabawo winabawo. Segala yang kumiliki dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah. Jadi yang membuat kita menderita adalah ketika kita menolak perubahan. Orang yang aku sayangi ini berubah, kita menolak, menderita. Kenapa kita menolak? Karena kita anggap ini milikku, ini punyaku. Sesuatu yang kita klaim sebagai ini milikku, ini punyaku, melekat di sana, menganggap adanya diri, ini milikku, tidak punya pandangan sehubungan dengan apa yang kumiliki akan berubah, akan terpisah. Tidak punya pandangan itu. Karena tidak punya pandangan itu, dia meliputi dirinya dengan pandangan keliru, makanya ia menderita. Anda punya binatang, Anda sayang sama binatang Anda. Tapi Anda harus mengerti, apa yang saya sayangi ini akan berubah, akan terpisah. Supaya nanti ketika dia berubah, ketika dia berpisah, kita tidak menderita. Termasuk kalau seandainya Anda di rumah punya barang. Apakah itu handphone? Apakah itu sepatu? Apakah itu tas? Kan barang-barang itu kan yang Anda sayangi kan? Tapi Anda harus mengerti, apa yang saya sayangi ini akan berubah, akan terpisah.
Jadi kita tidak menolak dengan barang itu, kita juga masih bersama dengan barang itu, tetapi pengertian kita sudah berbeda. Kenapa? Karena saya sudah mengerti, Bante. Tas ini saya sayang, sepatu ini saya sayang, tapi saya mengerti, Bante. Tas ini akan berubah, tas ini pun juga akan berpisah. Dia juga bisa rusak. Ya sama dengan yang lain juga. Anda punya barang-barang, Anda juga harus mengerti. Anda punya kerabat, punya sanak saudara, punya anak, punya keluarga, punya orang tua. Anda tidak usah takut, ini adalah kewajaran yang akan dialami oleh siapapun. Bante, kalau saya merenungkan tentang hal ini, apa yang aku sayangi akan berubah, akan terpisah. Saya jadi takut loh, Bante. Takut apa? Takut kehilangan. Pertanyaannya, sekarang sudah kehilangan atau belum? Kan belum. Kalau sekarang belum kehilangan, apa yang baik Anda bisa lakukan? Anda punya orang tua, Bante, saya sayang sama orang tua saya tidak mau pisah dengan orang tua saya. Berbaktilah dari sekarang. Supaya nanti seandainya berpisah, tidak ada muncul rasa bersalah. Kenapa? Anda bersyukur dalam hidup Anda sudah bakti sama orang tua. Kalau seandainya Anda punya anak, Anda sayang sama anak Anda, caranya bagaimana? Bekali anak Anda dengan budi pekerti yang baik. Bekali anak Anda dengan keterampilan yang baik. Bekali anak Anda dengan pengetahuan yang baik. Ketika nanti Anda berpisah dengan anak Anda tidak merasa sedih. Kenapa? Anda sudah memberi apa yang semestinya Anda berikan. Jadi di sini, Ibu Bapak, pengertian inilah yang akan merubah ketika kita menerima sesuatu. Kita sudah mengerti, kita tidak menolak bahwasanya apa yang aku miliki, apa yang aku senangi, ini wajar terpisah dariku. Sebelum Anda berpisah, tolong manfaatkan dengan sebaik mungkin. Bante, saya sayang dengan pekerjaan saya. Saya cocok dengan pekerjaan saya. Anda harus mengerti juga, pekerjaan ini pun juga akan saya tinggalkan ketika pensiun. Sebelum Anda pensiun, sebelum Anda berhenti, bekerjalah dengan baik. Ini pesan saya. Ya. Kemudian Anda punya aset, punya toko, punya pabrik misalnya. Jadi usahawan. Kan apa yang aku miliki akan berubah, akan terpisah, Bante. Sebelum Anda berubah, sebelum Anda terpisah, manfaatkan apa yang Anda miliki dengan sebaik-baiknya. Kalau Anda punya toko, bekerjalah dengan baik, perhatikanlah dengan baik. Kalau Anda punya usaha, perhatikanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan baik. Dengan Anda juga punya pengertian. Apa yang aku miliki ini akan berubah, akan terpisah. Sebelum perpisahan ini datang pada saya akan memperlakukan dengan sebaik mungkin. Termasuk jasmani ini, Bapak Ibu. Kita sayang sama jasmani ini. Tapi harus diingat, jasmani ini juga tidak kekal. Jasmani ini juga akan berubah. Jasmani ini juga akan berpisah. Tetapi sebelum jasmani ini berubah, sebelum jasmani ini berpisah, gunakanlah jasmani ini pada hal-hal yang baik. Ini pesan saya. Jadi jangan takut dengan perubahan. Tapi sebelum perubahan itu datang, bergegaslah di dalam kebajikan. Utitenak pamajeya, damang sucaritang care, damacari sukang seti, asming loke param hija. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sang Buddha juga menyampaikan, Wayodamo sangkara apamadena sampadeta. Segala sesuatu yang terkondisi, tidak ada yang kekal. Berjuanglah
dengan sungguh-sungguh. Wayodamo sangkara, apamadena sampadeta. Berjuanglah tanpa kelengahan. Apamadena sampadeta. Jadi inilah yang perlu diingat ya, dari penjelasan dari rasa sayang bisa menderita kalau tidak punya pengertian benar. Tapi meskipun Anda sayang pada anak, sayang pada apapun lah, Anda tidak akan menderita selama Anda punya pengertian apa yang aku miliki, apa yang aku senangi wajar berubah, wajar terpisah. Inilah Bapak Ibu yang menjadi penutup di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Karena keterbatasan waktu, besok berjumpa kembali. Ya,